Lolos babak 16 besar, Persib langsung diincar dua klub besar. Buat aturan baru, Ferry Paulus tiba-tiba untungkan rival. Bojan Hodak puji peran Ramon Tanke dan jadwal undian babak 16 besar ACL tuh. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Persib Space. Bojan Hodak puji peran Ramon Tanke. Predator yang sempat tertidur itu kini telah bangun sepenuhnya, menjelma menjadi monster kotak penalti yang tak terhentikan dan membuat Bojan Hodak tersenyum lebar. Kesabaran adalah kunci dan Bojan Hodak telah membuktikannya. Setelah sempat panen kritik di awal musim karena dianggap mandul dan lambat panas, Ramon Tanke kini bertransformasi menjadi mesin gol yang menakutkan. Usai mencetak gol krusial ke gawang Bangkok United dan Borneo sebelumnya, keran gol striker asal Brazil ini seolah rusak dan tak bisa ditutup. Dalam sesi latihan maupun pertandingan, Ramon menunjukkan grafik peningkatan yang sangat signifikan, baik dari segi penempatan posisi, penyelesaian akhir, maupun kontribusi dalam membuka ruang bagi rekan-rekan. Bojan Hodak tidak segan memberikan pujian setinggi langit. Sang pelatih menyebut bahwa Ramon kini tak terbendung. Kepercayaan diri pemain bernomor punggung 9 itu telah kembali sepenuhnya. Bojan menyoroti bahwa Ramon tidak hanya diam menunggu bola, tapi aktif melakukan pressing dan memenangkan duel fisik dengan bek-bek lawan yang berpostur besar. Ini adalah karakter striker yang diinginkan Bobotoh. Petarung yang buas. Chemistry antara Ramon dengan para pelayan seperti Tom Hai dan Beckham Putra juga terlihat semakin cair. Umpan sekecil apapun kini bisa dikonversi menjadi ancaman berbahaya. Kebangkitan Ramon Tanke ini datang di saat yang sangat tepat. Persib sedang menghadapi fase krusial di dua kompetisi. Memiliki striker yang sedang on fire adalah jaminan bahwa kita tidak akan kekurangan gol. Bojan menegaskan bahwa Ramon Tanke adalah bukti bahwa adaptasi butuh waktu dan siapa yang bertahan dalam proses, dia yang akan menuai hasil. Bagi Bobotoh, melihat Ramon melakukan selebrasi kini menjadi pemandangan yang candu. Konsistensi ketajaman Ramon Tanke wajib terus dijaga agar teror di lini depan Maung Bandung tidak pernah padam hingga akhir musim nanti. Jadwal undian babak 16 besar ACL tuh. Jantung Bobotoh kembali dibuat berdegup kencang menantikan takdir selanjutnya di Asia. Siapakah runner-up grup yang akan menjadi mangsa Pangeran Biru di fase gugur? Setelah memastikan diri lolos dengan status mentereng sebagai juara grup G, fokus kita kini beralih ke Kuala Lumpur markas AFC. Jadwal undian atau drawing babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sudah di depan mata. Tepatnya 30 Desember mendatang. Status juara grup ini memberikan keuntungan taktis yang sangat besar. Persib dipastikan tidak akan bertemu dengan tim-tim raksasa yang juga finish sebagai pemuncak klasmen di babak ini. Kita terhindar dari bentrokan dini melawan monster-monster Asia lainnya. Sebagai gantinya, calon lawan kita adalah tim-tim yang lolos dengan status runner-up dari grup lain. Meski statusnya runner-up, kita tidak boleh jemawa, karena di level Asia tidak ada tim lemah. Namun setidaknya di atas kertas, peluang kita untuk melaju ke perempat final lebih terbuka lebar dibandingkan jika kita harus melawan sesama juara grup. Bobotoh tentu berharap Dewi Fortuna memihak saat bola-bola undian diambil, memberikan kita lawan yang gaya mainnya cocok untuk dimakan oleh strategi Bojan Hodak. Antusiasme menyambut undian ini membuktikan bahwa Persib sudah naik kelas. Kita bukan lagi tim pelengkap, tapi tim unggulan yang ditakuti. Siapapun runner-up yang akan datang ke GBLA nanti, mereka harus siap menghadapi teror mental yang mengerikan. Manajemen dan tim pelatih pasti sudah mulai memetakan kekuatan calon-calon lawan potensial ini. Undian ini adalah gerbang pembuka menuju sejarah yang lebih besar. Takdir Persib di babak 16 besar akan segera terungkap, dan siapapun runner-up yang terpilih, kita pastikan mereka akan menyesal harus berhadapan dengan Maung Bandung yang sedang lapar gelar. Lolos babak 16 besar, Persib langsung diincar dua klub besar.
Rumor ketertarikan City Football Group membangkitkan memori indah kerjasama dengan Inter Milan menegaskan bahwa Persib adalah magnet bagi raksasa sepak bola dunia. Kesuksesan Persib menembus level Asia ternyata memancing perhatian yang tidak main-main. Jagat maya bobotoh sedang heboh dengan kabar bahwa City Football Group, perusahaan raksasa pemilik Manchester City, dikabarkan melirik Persib Bandung. Entah itu untuk akuisisi saham atau kemitraan strategis, rumor ini jelas bukan isapan jempol semata mengingat besarnya potensi pasar Persib. Isu ini seolah melempar kita ke memori 1 dekade lalu saat Persib menjalin kerjasama resmi dengan raksasa Italia Inter Milan. Kala itu, Persib mengirimkan pelatih Jajang Nurjaman untuk menimba ilmu di Italia, sebuah langkah visioner yang jarang dilakukan klub Indonesia. Kini, angin segar itu datang dari arah Inggris atau via grup global. Jika CFG benar-benar masuk, bayangkan dampaknya. Bukan hanya soal dana, tapi akses ke teknologi, scouting, dan kurikulum akademi kelas dunia ala Manchester City. Nama Persib akan sejajar dengan klub-klub satelit CFG lainnya seperti Girona atau Melbourne City. Bagi bobotoh, ini adalah bukti bahwa Persib punya daya tarik global yang seksi. Kita bukan klub lokal biasa. Sejarah mencatat kita pernah berafiliasi dengan Inter Milan dan kini dikaitkan dengan grup pemilik Manchester City. Ini menunjukkan bahwa secara brand, Persib sudah ada di level internasional. Lolosnya kita ke 16 besar ACL II semakin memperkuat posisi tawar itu. Investor asing melihat gairah bobotoh sebagai aset yang tak ternilai. Ketertarikan raksasa dunia dari Milan hingga Manchester ini harus menjadi pelucut bagi manajemen untuk terus meningkatkan profesionalisme agar Persib benar-benar siap menjadi klub global yang disegani. Buat aturan baru, Ferry Paulus tiba-tiba untungkan rival. Inkonsistensi regulasi operator liga kembali memicu amarah supporter, di mana aturan seolah bisa ditekuk sesuka hati ketika menyangkut kepentingan klub tertentu. Di tengah kebahagiaan Persib, ada kabar dari ibu kota yang membuat darah bobotoh mendidih. Laga klasik antara Persija Jakarta melawan PSIM Yogyakarta di SUGBK baru saja memecahkan rekor penonton terbanyak musim ini. Namun, yang menjadi sorotan bukanlah jumlahnya, melainkan kehadiran supporter tamu yang seharusnya dilarang. Ironisnya, Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus justru memberikan respon yang mengejutkan. Alih-alih memberikan sanksi tegas seperti yang dialami klub lain, beliau malah menyebut fenomena itu dahsyat dong dan mengisyaratkan bahwa regulasi larangan supporter away bisa direvisi. Pernyataan ini jelas melukai rasa keadilan. Kita masih ingat betul bagaimana Persib didenda ratusan juta rupiah dan disanksi penutupan tribun hanya karena ada sedikit insiden atau kehadiran supporter tamu di laga sebelumnya. Klub-klub lain juga menderita sanksi serupa. Namun, giliran rival yang melanggar dengan skala masif di stadion utama, wacananya tiba-tiba berubah menjadi revisi aturan dan apresiasi atas kedamaian di tribun. Ini adalah standar ganda yang sangat telanjang. Bobotoh mempertanyakan integritas operator liga. Kenapa wacana revisi baru muncul sekarang? Kenapa saat Persib atau klub lain kena denda, aturannya kaku seperti baja, tapi saat giliran anak-anak emas yang melanggar, aturannya mendadak lentur seperti karet? Perdamaian antar supporter memang kita dukung penuh, tapi penegakan aturan harus adil. Jika satu boleh, semua harus boleh. Jika satu didenda, semua harus didenda. Ketidakadilan ini hanya akan memicu kecemburuan sosial antar supporter yang berpotensi merusak iklim kompetisi. Penerapan aturan yang tebang pilih ini wajib dikritisi habis-habisan agar kompetisi Liga 1 berjalan dengan prinsip fair play yang sesungguhnya, bukan berdasarkan like dan dislike pengelola.